वालेकुम माय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद उस्मान वेलकम करता हूँ अपने चैनल देसी रिएक्शन में। तो आज मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद यूसुफ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है 5 बस अने नामुन यूनिक दी इंडोनेशिया। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Bus merupakan salah satu moda transportasi darat yang cukup populer di Indonesia yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Melihat beberapa jenis bus di Indonesia seperti bus tingkat, bus single glass, dan bus bertopi mungkin sesuatu hal yang biasa saja yang bisa kita jumpai. Namun tahukah Anda, ada beberapa bus yang tergolong aneh namun unik di Indonesia. Mau tahu bus apa saja itu? Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 5 bus aneh namun unik di Indonesia, guys. Taufik Ares. I like the channel Taufik Ares. Number 5 Bus Cargo. Bus Cargo. Wow. Sebagaimana yang kita ketahui, bus merupakan salah satu kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Bus ada yang berlantai 1 dan ada juga yang berlantai 2 atau yang biasa disebut dengan bus tingkat, yang pada intinya bus berfungsi utama untuk mengangkut banyak orang. Namun berbeda dengan bus yang satu ini. Bus ini terbilang unik karena tidak digunakan untuk mengangkut orang, melainkan untuk mengangkut barang atau yang lebih dikenal dengan bus kargo. Maka tidak heran ketika kalian melihat bus yang tidak menggunakan kaca samping maupun belakang di jalan, angkutannya pasti bukan orang melainkan barang. Konsep bus ini ada beberapa perusahaan ekspedisi pengiriman barang yang menggunakannya, dan ada juga beberapa perusahaan otobus di Indonesia. Sebut saja seperti Paket Indah Kargo Logistik yang dimiliki oleh PT Indah Logistik untuk mengangkut paket pengiriman barang dari Malang menuju Medan ataupun sebaliknya dengan basis Hino Aka yang bermesin depan. Kemudian ada armada bus kargo milik Rosalia Indah yang di bawah naungan perusahaan otobus Rosalia Indah. Perusahaan otobus Sumber Alam juga sempat memodifikasi armadanya menjadi bus kargo sesuai dengan permintaan konsumen. Selain itu, ada juga perusahaan otobus ATS asal Banda Aceh yang memiliki bus kargo untuk jasa pengiriman barang dan lain sebagainya. Wow. Big lights, brake lights. Number 4 Hino Tronton. Saat ini Hino belum memiliki size bus yang dapat diaplikasikan menjadi bus tingkat atau lebih dikenal dengan Chassis Tronton di Indonesia. Berbeda dengan brand kompetitornya yang sudah mengeluarkan bus jenis Tronton. Namun kok ada salah satu armada milik perusahaan otobus AM Trans yang menggunakan bus Hino Tronton. Memang benar, ada salah satu perusahaan otobus asal Magetan, Jawa Timur yang memiliki unit bus Hino Tronton. Bus ini tergolong unik karena busnya merupakan hasil modifikasi dari Hino R26 atau RK8. Modifikasi yang dilakukan yaitu penambahan garda belakangnya. Garda belakang yang ditambahkan tentunya tidak bisa belok seperti pada bus Tronton sebenarnya. Alasan perusahaan otobus AM Trans melakukan penambahan komponen garda ini untuk menambah daya angkutnya. Fasilitas interior bus AM Trans ini terkenal sebagai bus termewah di Indonesia pada zamannya. Bagaimana tidak, bus AM Trans menghadirkan kendaraan bus mewah dengan konsep karavan dengan berbagai fasilitas seperti sofa-sofa empuk yang menggantikan deretan tempat duduk dalam kendaraan, TV LED layar lebar dengan fasilitas HD multimedia player, digital karaoke system dengan layar touchscreen, kursi pijak, lemari pakaian, kulkas, meja makan, tempat tidur, dan kamar mandi dengan shower yang berfungsi dengan baik, guys. And chairs AC. Wow. Number 3 Knalpot Racing. Bus unik selanjutnya adalah bus yang terkenal dengan knalpot racing. Oke, kita coba dengar ya bagaimana sih suara knalpotnya.
Wow, the boosting. Setelah mendengar suara knalpotnya, keren juga ya suaranya. Bus ini dimiliki oleh salah satu perusahaan otobus pariwisata yang berasal dari Purwokerto. Perusahaan otobus Bikoch merupakan perusahaan otobus yang bisa dibilang pemain baru di Indonesia. Bus pariwisata Bikoch ini mulai mengaspal sekitar bulan November 2018. Bus ini sempat viral pada tahun 2020 lalu dengan knalpot racingnya, serta dengan bus cafe on the road. Menggunakan mesin premium Scania K410IB dan juga dibaluti dengan bodi Jetbus 3 Plus, hasil garapan dari karoseri Adiputro Malang, guys. Wow, so beautiful. Number 2 पर आती है double decker. Yes, this is one double decker. Spinion, Kaca spion kamera. Camara. Yes. Spinion Camara. Bus unik selanjutnya adalah bus yang dimiliki oleh salah satu perusahaan otobus asal Tulung Agung, Jawa Timur, yaitu perusahaan otobus Harapan Jaya, hasil garapan dari karoseri Tentrem Malang. Karoseri Tentrem memang baru-baru ini merilis inovasi unit bus terbaru dengan bodi Avante D1 yang dilengkapi dengan spion berkamera pada ujung depan bagian kiri dan kanan. Bodi Avante D1 ini hampir mempunyai kesamaan dengan bodi Ultra High Deck atau UHD, hasil garapan dari karoseri Adiputro Malang. Bus yang dimiliki oleh perusahaan otobus Harapan Jaya ini berspion kamera layaknya bus-bus yang ada di luar negeri. Misalnya Mercedes-Benz yang beberapa waktu lalu meluncurkan Actros dengan fitur mirror cam-nya. Fungsinya adalah untuk memberikan pandangan yang lebih jelas lagi di berbagai kondisi seperti saat hujan ataupun di malam hari. Namun sayangnya di Indonesia terdapat aturan mengenai kendaraan yang menggunakan kaca sebagai spionnya. Melihat dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 37, disebutkan kaca spion pada kendaraan harus memiliki 2 syarat, yaitu berjumlah 2 buah atau lebih dan dibuat dari kaca ataupun bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping ataupun belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak serta bentuk objek yang terlihat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahan lain bisa digunakan sebagai pengganti kaca, akan tetapi kamera tidak disebutkan bisa dipakai sebagai pengganti kaca spion atau tidak, guys. Three bus, the double decker, beautiful bus station, Indonesia. Yes. Bus sumber alam. Wow. Perusahaan otobus sumber alam juga memiliki salah satu armada yang tergolong unik di Indonesia. Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI memberikan penghargaan rekor dengan modifikasi bus terpanjang di Indonesia pada zamannya dan memiliki 10 roda yang dilengkapi dengan fasilitas lift pada pintu bagian belakang yang diberi nama dengan 5 bus sumber alam. Bus ini pokoknya unik dan berbeda dengan bus di Indonesia yang pada umumnya perbedaannya sangat terlihat kentara terlihat pada tampilan eksterior yang punya 10 roda. Bus ini ada jauh sebelum Stronton milik Mercedes-Benz masuk ke Indonesia. Bagaimana tidak, bus ini merupakan hasil modifikasi dengan basis Mercedes-Benz OH1521 dengan menggunakan double gardan untuk roda belakangnya, sehingga panjang bus ini bertambah dengan total panjangnya yaitu 13,2 meter. Bus ini bukan saja soal modifikasi, namun bus ini telah dilengkapi dengan berbagai perlengkapan hiburan maupun untuk peristirahatan yang akan menambah kenyamanan Anda selama perjalanan. Selain perusahaan otobus sumber alam, perusahaan otobus makmur asal Pulau Sumatera juga pernah memodifikasi bus dengan basis Mercedes-Benz OH1521 menjadi bus tronton, guys. Oke guys, dari kelima bus aneh tapi unik yang telah kita bahas tadi, yang mana yang paling menarik menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Mengangkut orang melainkan untuk mengangkut barang atau yang lebih dikenal dengan bus kargo. Maka tidak heran ketika kalian melihat bus yang tidak menggunakan kaca samping maupun belakang di jalan, angkutannya pasti bukan orang melainkan. तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा आज का रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।